Shalom Aleichem Romo. Saya ingin bertanya, jika Bunda Maria dikandung tanpa noda, apakah orang tua Bunda Maria seperti Santo Yoakim dan Santa Ana juga dikandung tanpa noda juga? Ya, jadi kita merayakan iman kita yang dinyatakan secara resmi. Ya, Bunda Maria, Santa Ana, Santo Yoakim, apakah mereka dikandung tanpa noda juga? Bisa, tetapi itu tidak dinyatakan secara resmi, sehingga itu tidak menjadi ajaran resmi iman kita. Ya. Jadi orang bisa, kemungkinan bisa ada, tetapi orang bilang ya mungkin juga tidak. Tapi itu bukan ajaran iman resmi, sehingga kita tidak bisa mengatakan secara pasti ada ditegaskan di mana, dinyatakan di mana. Kemungkinan dikatakan sejauh tadi dikatakan kita semua ini lahir dari kandungan, maksud, dan rencana Tuhan. Dari sanalah kita semua dikandung tanpa noda. Ya. Karena hati Tuhan, budi Tuhan itu tak bernoda. Dan sejauh orang tua kita sungguh-sungguh ya, melakukan perkawinan mereka sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan, sebenarnya dikatakan noda itu bisa sebagai kemungkinan tapi tidak jadi kenyataan. Ada sebagai kemungkinan. Ya, begitu juga sebenarnya. Kalau misalnya kita baca sejarah Tobia, anak Tobit itu, ya, mereka menikah, ya, tapi sesuatu yang bagus. Pada malam mereka tidur bersama, mereka bilang, Tobit bilang, saya mengambil saudariku ini bukan karena nafsu dan kehendak Tuhan. Maka di sini kita melihat bagaimana kemurnian itu membuat noda yang mungkin menjadi tidak nyata, tidak menjadi kenyataan. Ya, jadi di situ dari kandungan hati Allah kita semua itu dikandung tanpa noda. Tetapi yang memberikan noda itu siapa? Kalau orang kemudian melakukan sesuatu yang sebenarnya menyimpang dari rencana dan desain dari Tuhan. Jadi tidak ada ajaran resmi tentang itu ya. Baik, terima kasih Romo. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Metikoloai. Saya pernah ditanya oleh orang Protestan, bagaimana mungkin Maria dikandung tanpa dosa, sedangkan semua manusia berdosa tanpa terkecuali. Mungkin ini pertanyaannya ya kali, bagaimana tanggapannya Romo berkaitan dengan ada anggapan bahwa bagaimana mungkin Maria dikandung tanpa dosa, sedangkan semua manusia berdosa tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Tuhan yang bisa membuat kekecualiannya. Karena Tuhan itu bekerja dengan cara memilih. Jadi dari dulu Tuhan memilih. Dan kalau Tuhan pilih bahwa Bunda Maria ini sesuai dengan rencananya, apa yang ditulis oleh Paulus dalam surat Efesus yang kita baca dalam misa hari ini, ya dikatakan bahwa Allah sejak semula telah menentukan kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Itu rencana Allah. Jadi sebagai rencana Allah itulah sebenarnya kemungkinan awal dari hidup kita semua. Jadi sejak semula Allah telah menentukan itu. Dan kalau ada orang mengatakan bahwa itu tidak mungkin, ya itu mengukur semuanya berdasarkan dia punya kemampuan memahami. Sehingga kebijaksanaan Tuhan tidak bisa diukur dengan kita punya kemampuan. Kemampuan kita lah yang sebenarnya menutup kemungkinan bagi Tuhan untuk memberi anugerah yang hanya bisa keluar dari kandungan, maksud, dan rencananya sendiri. Jadi ini bukan kemungkinan orang manusia, tapi ini anugerah dari Tuhan. Ya. Dan kalau Tuhan menganugerahkan itu berdasar pilihan yang ditentukan. Karena cara kerja Tuhan adalah memilih dan menentukan apa yang harus dibuat dan bagaimana itu dibuat. Ya. Jadi dia memilih satu bangsa, memilih satu orang, memilih siapa saja, dan membuat itu berjalan sesuai dengan kehendak. Jadi kalau Bunda Maria dikatakan dikandung tanpa noda,
itu menurut akal manusia dengan berbagai aksioma penegasan bahwa semua orang berdosa tanpa kecuali, ya. Kalau Tuhan mau, dia bisa membuat kemungkinan, ya. Ada juga misalnya perumpamaan Tuhan Yesus, ada orang sakit yang diusung begitu, semua orang pikir tidak mungkin karena pintu semua sudah tertutup. Kita tidak bisa ketemu Tuhan Yesus. Penuh sesak orang di mana-mana. Tapi orang dituntun oleh kebijaksanaan Allah, oleh rahmat Allah, dia bisa pikir termasuk dari atap. Ya. Itu tidak ada kemungkinan orang masuk di atap kalau berpikir secara normal saja. Tetapi orang yang dituntun oleh rahmat Tuhan, dia bisa melihat kemungkinan yang tidak dipikirkan oleh orang dengan akal budinya semata. Ya, begitu. Jadi ada banyak hal menurut pemikiran kita tidak mungkin, tetapi ternyata Allah membuat itu sebagai terobosan untuk membuka masa depan keselamatan kita. Begitu. Baik, terima kasih Romo.